Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dalam arsitektur. Apa sih fungsi dalam arsitektur itu? Fungsi dalam pengertian sederhana adalah kegunaan. Contoh nih, ketika membangun sekolah atau rumah sakit, maka kita harus memperhatikan aktivitas yang akan berlangsung dalam bangunan tersebut, sehingga nantinya bentuk bangunan akan menyesuaikan fungsi dari bangunan tersebut. Fungsi dalam pengertian sederhana adalah kegunaan. Fungsi itu juga bisa dibilang suatu cara untuk memenuhi keinginan. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya. Ini kalau menurut Geoffrey Bourbon, ada 6 fungsi dalam arsitektur. Yang pertama, environmental filter atau penangkal faktor lingkungan. Yang kedua, container of activities atau wadah kegiatan. Yang ketiga, capital investment atau investasi atas penanaman atau penanaman modal. Yang keempat, symbolic functions atau fungsi simbolik. Yang kelima, behavior modifier atau pengaruh perilaku. Yang keenam, aesthetic functions atau pursuit of the like. Jadi, menurut Bourbon, memahami fungsi sebagai apa saja yang dihancurkan dan diinformasikan oleh arsitektur melalui panca indera kita. Kalau ketika menurut Christian Norberg Schehart, ada 4 fungsi dalam arsitektur. Yang pertama, physical control atau pengendali faktor. Yang kedua, functional frame atau kerangka fungsi. Arsitektur dapat menciptakan kerangka fungsi. Yang ketiga, social milieu atau lingkungan sosial. Bangunan dapat membentuk lingkungan sosial. Yang keempat, cultural symbolizations atau simbol budaya. Bangunan dapat menjadi simbol budaya masyarakat setempat di lingkungan terapatnya bangunan tersebut. Sehingga menurut Christian Norberg Schultz, fungsi adalah tugas dan pekerjaan yang harus dijalankan oleh sebuah lingkungan. Ketika menurut Larry Ulrich, ada 5 fungsi yang dapat diciptakan dalam arsitektur. Yang pertama, structural functions atau fungsi struktur. Yang kedua, physical functional atau fungsi fisik. Yang ketiga, psychological atau functions atau fungsi psikologis. Yang keempat, social functions atau fungsi sosial. Yang kelima, kultur atau existence atau functions atau fungsi Oke budaya guys, di sini masyarakat. saya akan menjelaskan tentang Sehingga fungsi menurut dalam Larry arsitektur. Leach, Apa sih fungsi fungsi dalam adalah arsitektur itu? tugas atau efek yang Fungsi dalam ditimbulkan arsitektur arsitektur. secara umum dapat didefinisikan Ketika sebagai menurut John sekelompok aktivitas yang Mukafartsky, tergolong pada ada jenis 5 yang fungsi sama yang dapat diciptakan berdasarkan dalam sifat arsitektur. pelaksananya. Yang Fungsi secara umum pertama, dapat diartikan expressive sebagai kegunaan serta cara functional atau memenuhi. fungsi ekspresi. Yang kedua, aesthetic functions atau fungsi estetik. Yang ketiga, illusory functions atau fungsi kenangan. Yang keempat, territorial functions atau fungsi teritori batas. Yang kelima, referential functions atau fungsi acuan. Sehingga menurut Jans Mukorosway, fungsi adalah segenap potensi arsitektur untuk memberikan makna terhadap lingkungan. Makna fungsi dalam arsitektur. Yang pertama, fungsionalisme. Bentuk peran fungsi dalam membangun arsitektur memiliki makna paling awal, paling banyak dikenal dan paling lazim, atau sering disebut dengan form follow vengeance. Segala rancangan arsitektur terjadi karena fungsi. Pembedaan bagian bangunan menurut tujuannya. Rencana bangunan untuk memenuhi kebutuhan manusia bentuk berasal dari keinginan pemakai. Yang kedua, fungsionalisme, konstruksi struktur. Konstruksi dan bahan bangunan sampai batas tertentu memiliki kedudukan yang lebih tinggi, atau sering disebut dengan form follow structure functions. Bentuk berasal dari syarat sistem struktur, konstruksi, dan bahan bangunan. Menurut penggunaan struktur konstruksi yang jujur, jelas, dan wajar tanpa disembunyikan rancangan struktur untuk tujuan estetik melalui elemen strukturnya. Yang ketiga, ada fungsionalisme. Ekspresi memperlihatkan guna dan struktur secara bersama-sama dalam arsitektur. Merupakan bentuk wujud dari kegunaan atau fungsi di dalamnya bentuk secara simbolik melukiskan fungsi. Rancangan bangunan memperlihatkan struktur dan konstruksi serta peralatan bangunan secara menonjol. Yang keempat, ada fungsionalisme geometris, mencoba mengabaikan guna dan memusatkan perhatian pada cara di mana geometri bangunan berfungsi secara visual, atau disebut dengan functions follow form. Penciptaan bentuk bukan untuk menyesuaikan dengan guna, tetapi akibat penyesuaian bentuk geometris itu sendiri. Kesederhanaan bentuk dengan geometri dan bebas dari ornamen, nilai estetis terdapatkan dari pengolahan elemen geometri.
Yang kelima ada fungsionalisme organis karya arsitektur. Tidak hanya fungsional tetapi juga organis atau bentuk sebagai proses kehidupan yang alamiah, bentuk dan fungsi identik. Karya arsitektur berwawasan lingkungan, bentuk tercipta dan dari fenomena alam dan penggalian gagasan dari makhluk hidup. Fungsi bangunan adalah aktivitas yang menciptakan bentuk sehingga bentuk adalah fungsi dari keseluruhan. Yang keenam, fungsionalisme ekonomis, pendekatan ekonomi dalam proses penciptaan karya arsitektur. Bentuk terjadi akibat pemakaian peralatan dan bahan secara ekonomis. Penggunaan metode dan cara yang paling efektif dan efisiensi. Yang ketujuh ada fungsionalisme kultural yang menciptakan karya arsitektur dengan menempatkan manusia secara sentral. From follow kultur untuk berasal dari pola berlaku, kondisi sosial budaya pemakai bentuk dijiwai oleh kehidupan manusia, watak, kecenderungan, dan nafsu, serta cita-cita. Terima kasih.